Ini merupakan wasiat terakhir almarhumah Ibu Ani Yudhoyono. Beliau sebelum berpulang sangat berharap saya yang tidak bisa menuntaskan karier dan pangkat di militer, waktu itu sering diledek, dikecilkan, mayor, hanya mayor, tentara baru kemarin. Betul yang disampaikan oleh AHY tadi, 4 bulan saya menunggui Ibu Ani di rumah sakit sebelum berpulang ke rahmatullah, dan satu pesan kepada saya waktu itu, tolong kedua anak kita diberikan semangat agar bisa meraih gelar doktor. Memperhatikan segala peraturan dan wewenang yang ada pada Sekolah Pasarjana Universitas Airlangga, maka dengan ini pimpinan sidang memutuskan bahwa disertasi Saudara Promovendus diterima. Dengan demikian, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Master of Science, Master in Public Administration, dan Master of Art, telah menyelesaikan pendidikan doktor dalam program studi pengembangan sumber daya manusia, serta dinyatakan lulus dalam waktu masa studi 3 tahun 1 bulan 2 hari dengan predikat cum laude alias dengan ujian. Kepadanya diberikan hak untuk memakai gelar doktor. Ini dokter beneran ya, jadi nggak, maksudnya ya bukan dokter universal Universal Studio gitu kan. Kalau ada perguruan tinggi namanya Universal Studio ya Pak. Kepadanya diberikan hak untuk memakai gelar doktor dengan hak dan kewajiban serta kehormatan yang menurut hukum melekat pada gelar itu. Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Master of Science, Master in Public Administration, Master of Art, adalah doktor ke-88 dari program studi pengembangan sumber daya manusia. Angkanya bagus ya. Dan dengan demikian sekaligus karena nanti ada proses berikutnya, Saudara dinyatakan sebagai doktor lulusan Universitas Airlangga yang excellent with morality. Kepada Promovendus, disilahkan untuk menyampaikan pesan dan kesan Saudara. Silakan. Terima kasih Bapak Rektor, pimpinan sidang, dan segenap Dewan Penyanggah, undangan akademik, Senat Universitas yang kami muliakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kami baru saja dinyatakan lulus dan secara resmi menjadi doktor. Ini sebuah pencapaian akademik, tapi juga bagi saya lebih personal karena ini merupakan wasiat terakhir almarhumah Ibu Ani Yudhoyono. Beliau sebelum berpulang sangat berharap saya yang tidak bisa menuntaskan karier dan pangkat di militer, waktu itu sering diledek, dikecilkan, mayor, hanya mayor, tentara baru kemarin, dan lain sebagainya, tapi
Saya teguh dalam keputusan yang saya ambil, sebuah panggilan, tapi tentu sebagai orang tua, Ibu Ani ingin putra-putranya termasuk Mas Ibas punya sesuatu yang bisa juga menjadi bukan hanya substitusi dari sebuah pangkat formal, tapi lebih dari itu tentu punya sesuatu yang bisa diberikan kepada masyarakat luas dalam pengabdian dan perjuangan di wilayah politik dan kini di pemerintahan. Oleh karena itu yang pertama kali tentu saya mendedikasikan ini untuk almarhumah Ibu Ani Yudhoyono. Semoga beliau tenang dan tersenyum bahagia. Tersenyum bahagia. Saya merasakan itu dan tentunya kita semua yang masih punya orang tua, kita berdoa semoga panjang usia, sehat, dan terus bisa mengawal perjuangan kita. Dan sudah tiada kita doakan semoga semua husnul khotimah dan diterima sisi terbaik Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kedua tentu kepada ayahanda, Bapak SBY. Beliau adalah sumber inspirasi bagi saya dan keluarga kecil yang tidak pernah lepas dari semangat untuk lebih baik dibandingkan sebelumnya. Terlahir sulit dari Pacitan yang tandus, kering, kerontang, tapi tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan menjadi salah satu putra terbaik bangsa. Tentu juga berharap anak-anaknya tumbuh sebagai pribadi yang kuat, yang tidak mudah patah ketika mendapatkan ujian dan tantangan. Itu doa beliau dan doa untuk kita semuanya. Semoga Pak SBY sehat selalu dan panjang umur. Untuk istri saya tercinta, Anissa, yang juga selalu bersama-sama dalam suka dan duka, jatuh bangun, sejak awal sampai dengan hari ini dan insya Allah selamanya. Terima kasih atas kasih sayang, juga bersama Almira tentunya, putri kita, dan mudah-mudahan selalu ada jalan untuk pengabdian kita berdua ke depan. Adikku, Edi Baskoro Yudhoyono, Doktor Edi Baskoro Yudhoyono, duluan doktornya. Wakil Ketua MPR RI, selamat. Terima kasih bersama Mbak Alia, semoga sukses juga perjuangan dan karirnya. Orang tuaku, Bapak Aulia Pohan dan Ibu Mulyaningsi Pohan, terima kasih Bunda dan Ayah. Juga masih menyempatkan datang, beliau juga selalu mendoakan dan mengikuti, mengawal perjuangan kami. Terima kasih. Miftah juga, dan keluarga besar Sarwo Edi Wibowo diwakili oleh para sepupu. Kemudian tentunya, ini mohon maaf kalau agak banyak ya, karena memang Prof ini kesempatan yang jarang sekali. Tentu kepada Rektor Universitas Airlangga, Profesor Dr. Muhammad Nasih, dan segenap Dewan Penyanggah, para profesor yang luar biasa tadi, secara khusus tentunya kepada Profesor Muhammad Nuh, yang merupakan tokoh pendidikan yang telah melahirkan banyak legacy, dan sampai sekarang kita masih merasakan apa yang telah Bapak lakukan dulu sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional. Secara khusus promotor Profesor Badri Munir Sukoco dan co-promotor Prof. Fendi Suharyadi, terima kasih atas bimbingannya selama ini. Para undangan akademik, terima kasih telah berkenan menyaksikan, dan mudah-mudahan kami dapat terus berinteraksi dengan Bapak Ibu sekalian, karena kami terus terang selalu senang berdialog dalam suasana yang akademis. Civitas Academica Unair, Senat,
para guru besar, para dosen. Ini dosen-dosen saya yang dulu juga mengawal luar biasa. Kita diskusi banyak hal dan semoga ini bisa terus kita lakukan. Teman-teman sekelas PSDM Unair, ini mukanya senang tapi sekaligus juga terintimidasi saya lihat. Karena artinya setelah ini mereka sedang mencari waktu untuk ujian terbuka juga. Semoga sukses teman-teman. Saya ditawari kapan mau wisuda, saya pengen wisuda bareng dengan teman-teman satu angkatan. Para peneliti dari Center of Dynamic Capability, terima kasih atas support dan dukungannya selama ini. Dan tentunya saya ingin secara khusus menyampaikan terima kasih kepada para tokoh yang hadir di sini. Ada Bapak Dr. Sofyan Jalil, Menteri ATR BPN 2016-2022. Jadi senior kami tentunya beliau di sini. Terima kasih. Pak Joyo Winoto, PhD, juga Kepala BPN 2005-2012. Kemudian ada sahabat kami, Pak Junimart Girsang, Profesor, partner sebagai pimpinan Komisi 2, sekarang menjadi Duta Besar Italia. Kemudian tentunya saya ingin menyapa secara khusus kepada yang kami hormati dan muliakan, Ibu Dr. Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur 2019-2024, dan insya Allah selanjutnya, sekaligus Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Erlangga, jadi Ketua Alumninya beliau, beserta Mas Emil Elistianto Dardak, Wakil Gubernur, pendamping, beserta Mbak Arumi, ada Kak Jati di sini, Ibu Mia Miati, dan tentunya saya sekarang khusus untuk menyapa pimpinan pejabat teras dari Kementerian ATR BPN. Yang pertama, Wakil Menteri, Bung Raja Juli Antoni, beserta istri. Ini juga yang akan membantu mengorkestrasi pemerintahan ke depan, Pak, insya Allah, Pak. Kemudian tentunya para pejabat pimpinan tinggi Madya, ada Pak Sekjen, ya, ada para dirjen, boleh para dirjen, mana para dirjen tadi? Para staf ahli, staf khusus, tenaga ahli, kepala kantor wilayah, utamanya Jawa Timur, kepala kantor pertanahan di Jawa Timur dan seluruh Kakanwil, mana Kakanwil seluruh Indonesia hadir juga, Pak. Dari Aceh sampai dengan Papua hadir. Bukan perintah loh, Pak, ini mereka sendiri yang mau hadir. Yang jelas tidak menggunakan DIPA. Ya, tidak menggunakan anggaran kementerian, masing-masing aja itu. Kemudian tentunya saya ingin menyapa juga keluarga besar, maaf ini ya, keluarga besar dari Partai Demokrat. Ya. Ya. Senang Pak Rektor karena bangkunya warnanya biru semua. Kok dilalah pas itu warnanya itu. Dan di sini hadir para senior, Bung Andi Malarangeng, beserta istri, Pak Jafar, Pak Nahrawi Ramli, Pak Sekjen, Teguh Rifki Harsya, beserta istri, Bendum, Renville, dan semua yang hadir, Pak Herman Hairon. Mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, ini banyak para senior dan para anggota DPR RI, ya, yang baru saja dilantik maupun yang sudah purna tugas, termasuk yang sekarang menjadi calon kepala daerah, terima kasih, termasuk juga para anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota, ada bupati juga di sini. Terima kasih semuanya setelah hadir. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada para sahabat yang telah hadir dan termasuk berkontribusi sebagai narasumber. Ada Dr. Amih Al-Humami datang. Pak Amih, makasih. Beliau adalah deputi dari
Bappenas, kemudian Pak Anwar Sanusi PhD, Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian yang lain-lain, ada Profesor Hemanto Siregar juga sebagai narasumber kami, Bung Dede Yusuf Macan Effendi, ini juga sebagai narasumber, kapasitasnya sebagai Komisi 10 gitu. Bung Akbar Himawan Bukhari, tadi ada Ketua HIPMI juga sebagai, tadi juga ada Pak Lanyala Mataliti sebagai narasumber yang kami interview secara langsung. Dan tentunya dari segenap kalangan akademisi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, baik UNAIR maupun kampus-kampus lainnya. Yang terakhir, dari para sahabat saya, keluarga besar Pamor Persada. Boleh berdiri? Darat, Laut, Udara, Polisi. Dirgahayu TNI, ke-79. Ini jauh-jauh datang dari Bandung. Mereka semua ini saat ini sebagai perwira siswa Sesko TNI. Calon-calon pemimpin TNI. Sukses semuanya. Juga keluarga besar alumni SMA Taruna Nusantara, Ikastara. Boleh berdiri? Ikastara ini lintas angkatan. Kalau saya angkatan kelima, angkatan 5 angkat tangan. Nah selebihnya dari kakak kelas, adik kelas, terima kasih telah datang. Tidak salah kita sekolah di sana waktu itu. Kemudian teman-teman dari senior TNI Polri, Bang Kristome dan semua yang telah datang, terima kasih. Ini juga sekaligus menghadirkan para taruna. Boleh taruna berdiri? Nah lihat tuh darat, laut, udara. Boleh, gak apa-apa, jangan ragu-ragu. Taruna STPN, Sekolah Tinggi Pertanahan juga boleh berdiri situ. Nah itu juga. Ini Pak, milik ATR BPN. Terima kasih. Mereka lah calon-calon pemimpin masa depan kita semuanya. Terima kasih para taruna, darat, laut, udara, dan polisi. Kemudian tentunya yang tidak pernah saya lupakan, teman-teman para sahabat dari AHY Comment Center, ACC, terima kasih atas supportnya selama ini. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kalau ada yang belum dapat saya secara spesifik untuk menyampaikan terima kasih, mohon maaf atas kealfaan itu, tapi juga di sini hadir para mahasiswa-mahasiswi dari UNAIR S1, S2, dan S3. Terima kasih, ini luar biasa. Semoga UNAIR semakin maju dan semakin menjadi universitas berkelas dunia. Excellence with morality. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gongnya kami mohon dengan hormat lagi sangat kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyampaikan sambutan. Monggo dipersilahkan Bapak Presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya cintai, saya hormati Sohibul Bait, Bapak Rektor, Profesor Dr. Muhammad Nasih, dan segenap Sivitas Akademika Universitas Airlangga, para tamu kehormatan, hadirin sekalian yang saya cintai dan saya muliakan. Kemarin di Jakarta saya dihubungi oleh staf mengatakan
Pak SBY diharapkan nanti memberikan sambutan setelah insya Allah Mas AHY dinyatakan lulus dalam sidang terbuka yang alhamdulillah hari ini dilaksanakan. Saya bertanya, yang memberikan sambutan ada lagi enggak? Kalau hanya saya nanti orang bilang ini jeruk makan jeruk. Meskipun AHY ini mendapatkan kehormatan menyandang gelar doktor ini karena jerih payahnya. Tidak ada cawe-cawe saya. Benar-benar meskipun saya jarang ketemu siang dan malam, di samping mengemban tugas negara tentunya juga tidak melalaikan kewajiban yang sedang dilaksanakan sesuai dengan program doktor di Universitas Kebanggaan kita ini. Oleh karena itu, bismillah saya bersedia kalau begitu. Terima kasih tadi ada Mas Joyo Winoto, Bung Sofyan Jalil, kemudian Ibu Khofifah sendiri. Dan saya meminta maaf kalau mungkin yang saya sampaikan tidak terlalu ilmiah, mungkin tidak terlalu sistematis, karena saya ini sekarang lebih berada dalam dunia seni. Ya. Setelah saya jatuh tempo dulu 20 Oktober 2014, saya sudah away dari dunia politik sebenarnya. Saya lebih mendedikasikan pikiran dan waktu saya untuk penyelamatan bumi. Saya memimpin organisasi internasional yang disebut Green Growth Institute, Global Green Growth Institute di Korea Selatan. Jadi saya menyadari masa depan anak kita, anak cucu kita sangat tergantung masa depan bumi kita. Kalau bumi makin panas, iklim berubah demikian cepat, masa depan manusia gelap. Saya ada di situ. Kemudian selebihnya ini yang ketiga kalinya saya hadir di kampus Unair ini, selalu menyenangkan, selalu membanggakan. 2 kali dulu bersama almarhumah Ibu Ani, sekarang sendiri, tetapi I love semboyan di sini, excellence and morality. Excellent sesuatu, morality sesuatu yang lain. Akan menjadi sangat indah ketika disatukan excellence with morality. Kita sudah jarang memaknai moral dan etika dalam kehidupan kita. Ini mengingatkan kampus ini agar siapapun yang hidup di negeri ini, apalagi yang mendapatkan amanah menjadi tokoh dan pemimpin, jangan lupakan moto tagline semangat dari Universitas Airlangga ini. Excellence with morality. Saya juga melaporkan ke hadapan saudara-saudara, para sahabat Sivitas Akademika Unair, 5 tahun terakhir ini saya memang benar-benar menfokuskan pada dunia seni dan olahraga, utamanya seni lukis, seni musik, dan saya sedang mempersiapkan beberapa novel di samping puisi. So orang mengatakan SBY itu presiden turn full-time artist. Jadi saya seniman meskipun masih amatir, belum pro, tapi sudah menyenangi dunia yang baru ini. Ini juga salah satu healing proses saya ketika ditinggal oleh istri tercinta. Some things to be done oleh saya supaya saya sukses dalam mengelola hati saya setelah ditinggalkan Ibu Ani. Alhamdulillah, I am getting stronger day by day, night after night.
Saya juga membina olahraga bola voli karena saya pencinta bola voli dan saya melihat potensi Indonesia untuk mengembangkan olahraga bola voli agar di dunia merah putih makin berkibar. Alhamdulillah progresnya bagus, dunia bola voli di Indonesia dan klub yang saya dirikan, saya bina juga memiliki prestasi yang bagus. Ini banyak dokter di sini, bukan hanya dokter tapi dokter, saya tambah lagi pengabdian saya, semuanya non-politik ini, non-politik praktis, not day-to-day politics atau practical politics. Beberapa saat yang lalu saya diminta untuk menjadi penasehat khusus Gerakan Pembasmian Malaria Sedunia. Saya dapat amanah untuk menjadi orang tua di Asia Pasifik dan saya baru kembali dari New York bertemu dengan sahabat saya Bill Gates dan yang lain-lain. Semua ingin by 2030 dengan usaha yang tentu sangat ambisius, yang sangat keras, kita harus bisa mengeradikasi malaria di seluruh dunia. Indonesia masih lumayan, utamanya Papua dan bagian timur Indonesia. Oleh karena itu saya terpanggil dan ini misi kemanusiaan yang harus saya jalankan karena semua tahu manusia itu yang diharapkan to be healthy. Jadi healthy, syukur-syukur makin sejahtera, makin makmur, wealthy, tapi dia juga must be free. Jadi healthy people, wealthy people, free people to express pikirannya, niat baiknya di negerinya sendiri. Ini namanya free people. Kalau mereka sudah healthy, wealthy, and free, they will be happy. Kita ingin menjadi happy people. Oke, saya tidak ingin masuk terlalu jauh, tapi Pak Rektor, teman-teman, 20 tahun yang lalu saya juga melakukan hal yang sama di hadapan Majelis Institut Pertanian Bogor. Jadi kalau saya dengan AHY berarti masuk geng UNER, tapi kalau saya bersama Edi Baskoro masuk geng IPB. Kata orang, dua-duanya pasca sarjananya itu killer, berat, tidak mudah lulus begitu. Orang bilang begitu. So I am happy, I am proud mengikuti gelar yang betul-betul tidak mudah didapatkan. Hanya dengan keringat, jerih payah itulah yang harus kita lakukan. Waktu tanya jawab juga seperti ini. Belum ada jaminan pula ujian terbuka untuk IPB itu lulus. Tetapi yang unik saya laporkan kepada Pak Rektor, dulu itu saya mengikuti ujian terbuka setelah Pilpres putaran pertama menuju Pilpres putaran kedua. Jadi sidangnya di ruangan ini, di luar itu ada ratusan wartawan dalam dan luar negeri, termasuk LED di mana-mana karena akhirnya menjadi berita politik. Padahal itu betul-betul forum akademik. Apa boleh buat politik memang begitu. Yang ingin saya ceritakan bukan itunya. Setelah ada satu penguji dari internasional, Profesor NP dari UK ya, betul. Setelah saya dimintakan menunggu seperti tadi, menunggu putusan, menunggu takdir begitu. Si orang asing ibu-ibu ini profesor nanya, itu tadi memang mau jadi presiden dia? Ya memang sedang pilpres. Gimana kemungkinan menang atau enggak menang ya? Kami tidak tahu. Tapi yang jelas pada putaran pertama ranking pertama. Apa komentar si orang asing ini? Waduh sayang ya hanya jadi presiden ya. Harusnya jadi profesor. Saya ini bukan hoax, saksinya ada.
Dr. Joyowinoto part of the proses itu. Jadi ada cuma presiden, harusnya profesor. Subhanallah, alhamdulillah, presidennya dapat, profesornya juga dapat. Baik, nah yang ingin saya sampaikan satu saja, saya senang sekali kalau forum ini sepakat bahwa human being ya itu sangat-sangat penting. Manusia itu sangat penting. Sejarah menunjukkan di dunia ini dari abad ke abad, dari milenium ke milenium, yang suka bikin rusak itu manusia. Tetapi not only part of problems, manusia juga part of the solutions. Artinya apa? Segala kerusakan di bumi ini, ya, karena revolusi industri termasuk agriculture revolution, termasuk sistem kapitalisme yang ekstrim mengejar bukan hanya need tapi juga greed, itu menimbulkan malapetaka di seluruh dunia. Ada climate crisis, not only climate change sekarang ini. Nah, yang bisa mengatasi, yang bikin manusia juga manusia. Oleh karena itulah saya memang rada cemas, tetapi there is a light of hope bahwa nanti akan ada metodologi, ada teknologi, ada persamaan hati bangsa sedunia to stop uncontrollable global warming yang terjadi sekarang ini. So, kembali ke manusia. Yang kedua, human capital, manusia, ini para ekonom banyak, doktor saya di bidang ekonomi, jangan pernah meletakkan manusia sebagai faktor produksi semata. Beyond itu, kalau dari sisi demand side economy ataupun supply side economy, sometimes manusia dilabelkan sebagai L, labor. Padahal beyond itu, faktor yang lain it depends on manusianya. Manusia yang unggul di satu saat tujuan, tapi di sisi yang lain, saya ulangi, di satu sisi tujuan, tapi di satu sisi juga ends. Dua-duanya needed. Oleh karena itu, once again saya senang dengan topik ini, diskusinya hangat, pertanyaan-pertanyaannya menggugah, jawaban calon doktor tadi menurut saya sudah relevan, tetapi yang lebih penting bagaimana pikiran baik seperti ini, konsep besar seperti ini, visi yang menjangkau Indonesia bukan hanya menuju 2045, insya Allah menjadi, saya tidak berani mengatakan 2045 menjadi developed country, tapi I do believe bahwa 2045 Indonesia bisa menjadi strong nations. Strong economy, strong democracy, and more advanced civilization. Ini semua drivernya manusia. Oleh karena itu, kalau itu terjadi, insya Allah hadiah yang manis bagi bangsa kita. 1 abad setelah merdeka kita menjadi strong nation, leading to developed country someday di abad 21 ini. Ini doable, ini achievable, tapi tentu banyak imperatifnya. Benar, pemimpin harus punya visi, cakap, kemudian diterjemahkan dalam policies and actions, kemudian bangsanya dibikin rukun dan bersatu, jangan terkotak, jangan terbelah. Totalitas dari semuanya itu insya Allah akan membawa bangsa ini menuju masa depannya yang gemilang. Ini pandangan saya, pandangan yang lain mungkin kapan-kapan kita bisa berdialog dengan para Sivitas Akademika UNER. Kalau saya dengarkan one by one yang disampaikan para penyangga, sebenarnya setiap pertanyaan saya bisa membuat disertasinya. Jadi ada 6 disertasi nanti.
Kalau umur saya masih 40 tahun saya sanggup. 50 tahun mungkin masih bisa. I am 75 years old now. Oleh karena itu saya hanya berbagi, ayo kita do something, do our best, sambil memberikan peluang sejarah kepada yang lebih muda untuk memimpin kita semua, mengawali bangsa ini menuju masa depan yang lebih baik. Saya kira itu, dan terakhir betul yang disampaikan oleh AHY tadi, 4 bulan saya menunggui Ibu Ani di rumah sakit sebelum berpulang ke rahmatullah, dan satu pesan kepada saya waktu itu, tolong kedua anak kita diberikan semangat agar bisa meraih gelar doktor. It is true story. Ya. Waktu itu EBY sedang berkuliah di IPB, AHY belum. Maka titip kepada saya sebelum dipanggil oleh Allah, 2 hal itu. AHY dan EBY supaya tamat dalam meraih gelar doktornya. Dan penutup dari penutup, ini banyak sahabat AHY, sahabat EBY. Saya dulu bersama almarhumah punya prinsip, punya cara, dan bagaimana doa saya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Begini, ya Tuhan, jangan berikan kepada putra-putraku jalan yang lunak, jalan yang penuh dengan kemudahan. Berikan dia tantangan, ujian, cobaan. Mungkin jalannya keras, terjal. Mungkin dia akan mengalami masa jatuh dan bangun, pasang dan surut. Berikan seperti itu, ya Allah, tetapi sekaligus berikan mereka kekuatan. Dengan mengalami ups and down dalam kehidupannya, dia akan makin sempurna kepribadiannya. Dia akan digodok untuk mengemban tugas yang lebih besar di masa depan. Dengan kekuatan-Mu, ya Allah, setelah Engkau berikan ujian dan jalan yang tidak lunak, mereka akan mengetahui arti dan makna hidup. Dan itulah bekal utama bagi mereka untuk menyongsong masa depannya. This is my prayer. Ibu Ani saya yang sudah berpulang, kalau masih ada di sini, pasti ikut memberikan testimoni bagaimana cara saya berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. So once again, selamat putraku, jaga kehormatan, pertanggungjawabkan gelar doktor yang mulia ini, dan abdikan untuk rakyat Indonesia yang sama-sama kita cintai. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa, terima kasih. Di UNER ada tim juga Pak SBY gitu kan, yang sedang mengamati hasil-hasil karya seni jenengan gitu kan. Dan nanti suatu saat insya Allah seni-seni hasil karya-karya yang luar biasa itu juga akan kita bisa anugerahkan di sini untuk sesuatu yang sifatnya akademik. Kalau yang akademik yang tadi agak terlalu serius. Tapi kalau hasil karya nanti novel apa-apa dan termasuk lukis dan lain-lain, sudah terkumpul dengan cukup dan terkutip kumnya, insya Allah kita juga siap untuk menganugerahkan, memberikan penghargaan yang luar biasa untuk Pak SBY. Paling enggak nanti akan ada lagi doktor, cuman bidangnya seni Pak, jangan yang ekonomi lagi, terlalu serius itu.
Mohon untuk tetap di tempat. Selanjutnya kami undang tamu kehormatan Presiden Republik Indonesia ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono beserta Ibu Anissa Pohan Yudhoyono untuk mengikuti seluruh rangkaian foto bersama. Terima kasih. Selanjutnya para penyangga kecuali pimpinan sidang